Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Doni Tambas di Doni Tambas Channel. Di video kali ini saya ingin membahas settingan project yang sudah kemarin saya kerjakan, yaitu mengkonfigurasi jaringan pada seminar ataupun workshop. Untuk topologinya seperti ini ya teman-teman. Jadi kemarin tuh saya dapat PO untuk bikin BOD atau bandwidth on demand di beberapa desa, dan banyak desa yang tidak tersedia sumber internet. Akhirnya kita menggunakan GSM ya. Di sini saya menggunakan Telkomsel Bayu, provider serba digital pertama di Indonesia, bebas pilih kuota data plus topping, semuanya semaunya. Nikmati layanan provider internet terbaik di jaringan 4G LTE by Telkomsel. Channel ini disponsori oleh Telkomsel Bayu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Untuk router GSM-nya kita menggunakan Huawei B310, dan untuk main routernya kita menggunakan MikroTik RB750GR3. Sedangkan untuk akses pointnya kita menggunakan Univia PLR sebanyak 4 buah. Dinahnya seperti ini, sederhana teman-teman. Jadi dari GSM Internet Bayu ini kita turunkan ke modem Huawei B310, kemudian kita hubungkan langsung ke RB750GR3. Nah, setelah itu baru disebar ke 4 akses point. Permasalahannya adalah di sini ada 2 profile hotspot. Yang pertama adalah panitia dan yang kedua adalah peserta. Panitia itu berjumlah 10 buah dan mereka bebas untuk berinternet, tidak diblokir sosial media. Sedangkan untuk peserta yang hadir di sini tidak boleh mengakses sosial media. Untuk total peserta yang hadir itu ada 100 orang, 50 orang untuk ruangan 1 dan 50 orang untuk ruangan 2. Oke, kita langsung aja ke settingannya ya teman-teman ya. Pertama-tama seperti biasa teman-teman harus melakukan basic configuration, dan saya anggap teman-teman sudah melakukan basic configuration pada router teman-teman ya. Oke, setelah teman-teman melakukan basic configuration, langkah berikutnya adalah teman-teman membuat interface bridge untuk Ether 2, 3, 4, dan 5. Saya di sini tidak menggunakan switch hub karena menghindari terjadinya looping saat serbuan user yang banyak ya. Caranya teman-teman klik plus atau add, kemudian pada name-nya teman-teman isi nama apa aja. Di sini saya isi nama bridge hotspot, kemudian kita klik apply dan oke. Kita pindah ke tab ports dan teman-teman klik add juga tuh tanda plus. Pada interface teman-teman masukkan Ether 2, 3, 4, dan 5 ya. Dan pada bridge-nya teman-teman masukkan nama interface yang sudah kita buat tadi, yaitu bridge hotspot. Kemudian jika sudah, kita klik apply dan kita klik OK. Setelah itu kita berikan IP address pada interface bridge tersebut. Nah, IP address-nya bebas ya teman-teman. Nah, di sini saya berikan IP address 172.16.220.1/24. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat hotspot server pada interface bridge. Caranya seperti biasa, teman-teman klik hotspot setup, kemudian masukkan interface bridge hotspot yang sudah kita buat, dan next aja sampai selesai. Setelah server hotspot terbentuk, kita akan bentuk user profile-nya di sini. Nah, yang seperti saya bilang, akan ada 2 user profile. Yang pertama adalah panitia dan yang kedua adalah peserta. Untuk panitia itu berjumlah 10 orang. Caranya teman-teman klik plus di sini ya, plus. Pada name teman-teman isi panitia ataupun nama lain yang teman-teman ingin ganti di sini. Untuk share usernya saya isi 10 karena kebetulan panitia di sini hanya ada 10 orang. Untuk rate limit array tag-nya saya kosongkan. Kemudian pada kolom address list ini saya isi panitia list, transparan proxy-nya saya uncheck list, kemudian saya klik apply dan oke. Hal yang sama saya lakukan juga untuk peserta ya. Saya buat user profile baru yaitu peserta, dan untuk share usernya saya isi 100 karena estimasinya adalah 100 orang yang datang ya. Untuk rate limitnya saya kosongkan di sini. Untuk address listnya saya isi peserta list dan sama seperti tadi, transparan proxy-nya saya uncheck list dan saya oke. Setelah itu kita akan buat usernya di sini.
Nah, kita akan buat user untuk panitia sama ya, yaitu 1, dan user untuk peserta itu 2 di sini ya teman-teman ya. Nah, sesuai dengan topologinya bahwa peserta itu tidak bisa mengakses sosial media, karena itu kita akan buat rules-nya. Pertama-tama kita klik IP, kemudian firewall, kita klik raw. Nah, di sini saya sudah copy list sosial media yang sudah saya rangkum ya. Jadi ada beberapa sosial media, dan setelah itu kita bikin layer 7-nya di sini ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman bikin mangelnya. Logikanya jika user hotspot ini login dengan profil panitia, maka IP-nya itu akan muncul dalam list address ini. Kemudian IP tadi akan di capture di mangle ini. Kita akan bikin make connection dulu. Untuk chainnya saya akan pilih forward karena ini sifatnya meneruskan aja ya. Pada advance saya pilih panitia list, dan pada DSC address listnya saya pilih panitia list. Kemudian di sini saya kasih tanda seru. Actionnya saya isi make connection, dan new connection marknya saya isi panitia account. Untuk passwordnya saya isi yes atau saya checklist. Setelah itu kemudian saya akan bikin map paket untuk download dan untuk uploadnya. Caranya klik 2 kali, untuk chainnya isi forward. Untuk ini interface-nya saya isi header 1, dan untuk connection marknya saya isi panitia account. Pada actionnya juga saya isi map paket, dan new packet marknya panitia down. Hal yang sama saya bikin juga untuk upload dan mangle peserta teman-teman ya. Di sini saya juga ada punya 6 mangle ya, 3 untuk panitia dan 3 untuk peserta. Setelah mangle ini terbentuk, kita akan buat rulesnya, buat filter rules. Nah, di sini saya punya 6 rules untuk memblokir peserta. Jadi peserta itu listnya itu akan langsung terblokir di sini. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita akan bikin queue-nya. Nah, untuk queue-nya saya menggunakan simple queue aja biar resource-nya nggak terlalu berat ya. Untuk pertama saya akan bikin all traffic. Targetnya saya masukkan IP subnetnya di sini, yaitu 172.16.220.0/24. Dan untuk panitia saya bikin juga sama, cuman di tab advance ini saya tambahkan paket mark, yaitu panitia down dan panitia up, sama halnya dengan peserta. Kita langsung tes teman-teman di sini. Oke, ini login ya. Saya akan masukkan untuk user panitianya dulu ya, yaitu 1 ya. Panitianya saya akan masukkan 1 di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di tab user 1-nya ini aktif. Dan kalau teman-teman lihat di IP firewall address list, akan ada list panitia di sini yang masuk ya, teman-teman. Jadi IP-nya itu akan langsung masuk ke address list. Kemudian di simple queue untuk panitia juga akan ada traffic langsung. Nah, untuk panitia ini tidak dibatasi ya untuk membuka sosial media. Sekarang kita tes buka YouTube di sini. Nah, untuk YouTube-nya masih bisa terbuka normal ya teman-teman ya, tidak ada masalah di sini. Di sosial medianya masih tetap terbuka. Kemudian kita logout, kita akan ganti usernya di sini. Untuk user peserta itu adalah 2 dan kita isi 2. Oke, ganti ya teman-teman ya, sekarang jadi 2. Dan kita lihat lagi di IP firewall address list. Nah, teman-teman bisa lihat tadinya ada panitia list, di sini timbul jadi peserta list. Dan untuk filter rules-nya dia akan berjalan di sini. Kita coba ya sekarang untuk buka YouTube lagi. Kita akan refresh YouTube-nya, kita akan tutup dulu. Dan kita akan buka YouTube-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa YouTube-nya muter-muter ya. Di videonya tidak terbuka di sini. Kita akan buka Instagram ya. Kita akan cek buka Instagram.
Oke, kita akan refresh ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, Instagramnya muter-muter aja tuh. Jadi dia nggak akan mau merefresh dia, terus saja muter-muter. Berarti filternya bekerja baik ya teman-teman ya. Dan itu berlaku untuk sosial media yang lain juga seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Jadi untuk peserta itu selama masa pelatihan mereka tidak boleh mengakses sosial media kecuali mungkin pada jam-jam tertentu ya, seperti jam makan siang ataupun coffee break. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke sosial media masing-masing agar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada pertanyaan jangan lupa komen di bawah ya, jadi biar bisa langsung saya baca dan ya mudah-mudahan saya bisa bantu-bantu jawab sedikit-sedikit. Tetap semangat, tetap ngoprek juga, jauhi narkoba, dan jangan cuci baju di wastafel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.